Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kepada kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pemirsa yang saya hormati dan sahabat-sahabat Facebook yang saya cintai, alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tafsir surat Yasin. Sudah sampai pada wal Qur'anil Hakim, dan insya Allah kita akan melanjutkan ayat yang ketiga, innaka laminal mursalin. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pertemuan-pertemuan terdahulu kita sudah membahas makna dari surat Yasin wal Qur'anil Hakim, dan kita melanjutkan innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Innaka sa'tamna sira Muhammad iku laminal mursalina, yakti saking golongane wong kang den utus. Sesungguhnya engkau Muhammad itu benar-benar orang yang diutus. Nabi Muhammad itu benar-benar seorang rasul, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita kaji sebelum-sebelumnya, bahwa Allah itu mempunyai rasul dari bangsa malaikat, Allah mempunyai rasul dari bangsa manusia. Dari bangsa manusia itu kemudian yang disebut dengan nabi dan rasul. Kalau nabi, dia mendapatkan wahyu tapi untuk diri sendirinya, tidak ada kewajiban untuk menyampaikan. Sedangkan rasul diberikan wahyu dan ada kewajiban untuk menyampaikan. Kalau rasul itu tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah ke para nabi dan para rasul. Itu tugas daripada rasul dari golongan malaikat. Tapi kalau rasul dari golongan manusia, itu menyampaikan dari rasul golongan manusia ke manusia. Nabi Muhammad ke manusia, yang dalam hal ini adalah orang-orang dekat pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Termasuk kalimat innaka laminal mursalin adalah kalimat taukid, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang pada saat itu masyarakat kafir Quraisy itu tidak meyakini bahwa Muhammad adalah seorang nabi dan seorang rasul. Bahkan sikap dari orang-orang Quraisy ini sampai membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih, dalam keadaan galau. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, surat Yasin, mulai dari wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Wal Qur'ani, Allah sudah bersumpah. Kemudian ayat ini diawali dengan inna dan ada laminal mursalin, lam taukid. Ini menunjukkan bahwa benar-benar Allah meyakinkan pertama kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Muhammad adalah benar-benar seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, arti innaka laminal mursalin, yakni innaka ya Muhammad laminal mursalina biwahyillahi ila ibadihi. Bahwa sesungguhnya engkau Muhammad adalah benar-benar orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu Allah. Apa itu wahyu Allah? Yaitu Al-Quran yang diturunkan lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada hamba-hambanya, kepada manusia.
Jadi tugas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyampaikan apa yang didapat dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam ayat lain juga menegaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tugas untuk menyampaikan, untuk mengajak kepada jalan yang benar. Wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu benar-benar orang yang mengajak kepada mereka, kepada manusia, kepada jalan yang lurus. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Surat Al-Jum'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ba'asa, yang mengangkat, ba'asa, yang memberikan motivasi fil ummiyina, kepada masyarakat ummiyin. Ummiyin ini ada beberapa makna pemahaman. Di antaranya ummiyina adalah orang-orang awam. Di antaranya ummiyin adalah orang-orang yang belum mengetahui baca tulis, atau masyarakat umum. Rasulam minhum, seorang rasul dari mereka, yaitu manusia. Yang tugas daripada rasul itu yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan tazkiyah, membersihkan. Kalau yatslu alaihim itu membacakan ayat-ayat Allah, alatnya dengan mulut, sarananya bisa dengan Al-Quran atau dengan hadis-hadis yang lain atau dengan keterangan-keterangan yang lain. Kalau yuzakkihim adalah sepertinya bisa perilaku juga bisa ucapan, tapi tujuannya hati. Yang dibersihkan adalah hati. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan tugas para rasul adalah mengajarkan Alkitab yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu, sedangkan mereka dahulunya lafi dhalalim mubin, dalam keadaan tersesat yang nyata. Jadi tugas Rasul itu ada 3. Yang pertama, tilawatul Quran, yatslu alaihim ayatihi, itu membacakan Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat. Apakah wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW dari malaikat Jibril karena terkait dalam satu permasalahan, atau tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang lain? Artinya ada sebab-sebab ayat itu turun atau tidak ada sebab ayat itu turun. Ketika sampai kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada sahabat-sahabat yang lain, menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, ini tugasnya tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua, tazkiyatun nafsi, membersihkan hati. Agar hati ini bersih, dibersihkan dengan konsep yang datang dari Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus dibersihkan? Bisa berupa pemikiran-pemikiran, konsep-konsep zaman dahulu sebelum Nabi ada, ataupun yang dibersihkan adalah perilaku-perilaku yang tidak baik. Dalam alam pikirannya, ilmu pengetahuannya yang bertentangan dengan kemanusiaan, ataupun dengan hati, yang hati itu mempunyai penyakit-penyakit hati, bisa hasudnya, bisa ghibahnya, bisa suka bohongnya, bisa macam-macam. Kemudian tugas Nabi Muhammad SAW membersihkan hati-hati mereka. Dengan apa? Ya dengan akidah yang benar, dengan tata cara ibadah yang benar, dengan perilaku-perilaku yang baik yang
diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya setiap amal ibadah apapun itu pasti tujuannya mengarah kepada tazkiyatun nafsi. Amaliyahnya amaliyah fisik, tetapi tujuan daripada amaliyah fisik kepada yang bersifat non fisik, bersifat hati. Satu contoh puasa yang sekarang ini sedang kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan untuk berpuasa kepada manusia pada zaman Nabi dan sebelum Nabi Muhammad. Yang tujuan daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Puasanya secara fisik, dia tidak makan, tidak minum, menahan segala sesuatu yang membatalkan dari subuh sampai maghrib. Itu amaliyah fisik. Tetapi ternyata amaliyah fisik ini tujuannya la'allakum tattaqun, agar bertakwa. Sedangkan bertakwa itu non fisik, tidak diketahui. Bisa membentuk kesabaran, bisa membentuk kejujuran, bisa membentuk kesuhudan dan lain-lainnya. Jadi padahal amalan-amalan fisik, tetapi tujuan daripada ibadah puasa itu adalah non fisik, kejujuran, kesabaran, kesuhudan dan lainnya. Nah, ini tujuan utama para nabi, para rasul, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah untuk membersihkan hati. Kemudian tugas yang ketiga dari para nabi, para rasul adalah ta'limul kitab wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan hadis perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad secara khusus membuat kajian di Masjid Nabawi, di pojok masjid atau yang terkenal dengan Az-Zawiyah, Ashabus Suffah. Tempatnya di Zawiyah, pojok masjid. Para sahabat itu terkenalnya dengan Ahlus Suffah, yang selama berhari-hari, berbulan-bulan ikut ngaji dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menerangkan segala hal baik yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tata cara ibadah ataupun akhlak-akhlak yang lain, diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar kepada para sahabat. Sahabat mendapatkan Al-Quran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus para sahabat ini disampaikan kepada orang yang di bawahnya. Setelah para sahabat, yaitu para tabi'in. Para tabi'in lagi diajarkan kepada di bawahnya, tabi'in sampai terus kepada kita pada saat ini, pada zaman ini. Ini adalah pertama karena tugas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan penjelasan dari ayat yang ketiga surat Yasin, innaka laminal mursalin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan barangkali ada kekurangan, ada kesalahan, ada kehilafan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.